Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak SMP kelas 8. Di semester 1 ini kita belajar BDR, belajar di rumah karena COVID-19 belum selesai, maka kita lanjutkan ke materi bab 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu aspek rekayasa. Untuk sebelumnya, jangan lupa di subscribe untuk kelanjutan materi yang Bapak sampaikan. Dan isi komen untuk daftar hadir, ketik nama dan kelas di komen di bawah ini. Ya, kita mari lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 3 ya. Ada kata teknologi, kata informasi, kata komunikasi. Yang dimana teknologi itu berasal dari kata teknologia atau tekno, yang artinya sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan, yaitu atau berkaitan dengan mesin-mesin atau alat-alat itu yang diciptakan oleh manusia, itu teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. Jadi data mentah kita olah menjadi sebuah informasi yang bisa diterima oleh penerima. Sedangkan komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, itu berarti berkomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi secara gamblang atau secara harfiah, yaitu suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu, atau bisa diartikan rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara lain, lebih cepat, lebih luas barangnya, dan lebih lama penyimpanannya. Nah, di dalam teknologi informasi ini yaitu rekayasa manusia ya. Semua hasil ciptaan manusia yaitu untuk kepada pihak lain dengan cara lebih cepat supaya menyampaikan ke pihak yang lain, penerima lebih cepat dan lebih luas barangnya dan lebih lama penyimpanannya. Itu teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam media komunikasi yaitu mengalami suatu perkembangan sistem informasi. Di dalam perkembangan sistem informasi itu kita mengenal 4 periode. Yaitu periode yang pertama tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi, yaitu berasal dari huruf-huruf dulu, huruf-huruf Sumeria. Nah, di perkembangan kedua yaitu pada tahun 2900 sebelum Masehi, yaitu udah mulai mengenal bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yaitu tulisannya udah berdasarkan simbol-simbol atau ungkapan diwakilkan oleh simbol. Jadi kalau lagi marah ada simbolnya, kalau lagi senang ada simbolnya, kalau ada, kan kita melihat di gua-gua ada simbol-simbol di prasasti. Nah, itu udah mengenal pada bangsa Mesir kuno. Nah, yang ketiga di tahun 500 sebelum Masehi itu udah mulai mengenal namanya serat papirus yang tumbuh di Sungai Nil, yaitu digunakan untuk kertas. Ya, manusia sudah mulai mengenal kertas yaitu dari serat papirus. Dan yang keempat yaitu pada tahun 105 Masehi, ya ini mulai bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang kita kenal sampai sekarang, kertasnya yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan kembali. Itu perkembangan sistem informasi. Nah, di dalam perkembangan sistem informasi itu ada media komunikasi yang digunakan.
Nah, media komunikasi itu ada dua. Satu ada media komunikasi masa lalu. Nah, contohnya adalah satu kentongan. Nah, zaman dahulu kentongan itu sangat bermanfaat karena digunakan pada zaman kerajaan Demak, Surakarta, Gua Talo, dan Yogyakarta itu digunakan untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Nah, kentongan itu kalau pada zaman kerajaan, kalau ada sesuatu bencana atau akan terjadi suatu bencana sering jadi isyarat. Nah, yang kedua ada daun lontar. Nah, daun lontar itu zaman dahulunya digunakan untuk media yang digunakan menulis surat. Atau pada benua Asia Selatan, pada benua Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara itu digunakan untuk bahan naskah, yaitu daun lontar. Nah, daun lontar itu sudah digunakan pada zaman Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Sudah lama digunakan. Nah, daun lontar kalau di Indonesia kita sering ditemukan di Pulau Jawa, di daerah Sunda, Pulau Bali, daerah Madura, Lombok, daerah Sulawesi Selatan, dan nama pun juga berbeda di setiap daerah. Seperti di Sulawesi Selatan, lontaran namanya. Di Sunda beda lagi, di Bali beda lagi. Itu untuk daun lontar. Di ketiga, di media masa lalu itu ada namanya lonceng. Nah, lonceng dari dulu sampai sekarang masih ada ya. Dulu juga sama, yaitu suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Nah, di zaman sekarang masih juga ada sekolah yang masih menggunakan lonceng untuk tanda masuk atau istirahat. Di zaman dulu juga sama gunanya, untuk menghasilkan bunyi. Yang keempat ada namanya burung merpati. Nah, burung merpati ini adalah atau yang dikenal dengan merpati pos, yaitu burung merpati yang dilatihkan, yang zaman dulu itu dilatih untuk menghantarkan surat atau pesan karena jenis burung yang cukup pintar. Nah, burung merpati itu burung yang sangat pintar, cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah. Walaupun dia dilepas di tempat yang jauh, tetapi dia bisa kembali lagi ke kandangnya. Karena mereka mempunyai otak yang sangat kuat untuk menyimpan memori. Nah, di yang kelima adalah namanya prasasti. Prasasti itu piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, kalau di zaman sekarang itu prasasti contoh tulisan yang ada pada batu nisan. Itu kalau di zaman sekarang. Nah, kemudian yang keenam ada namanya trompet dari tanduk. Nah, zaman dulu itu trompet dari tanduk hewan itu sangat bermanfaat. Yaitu digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Atau juga digunakan saat perang. Nah, zaman dulu itu kalau kita mau perang itu menggunakan trompet dari tanduk hewan. Nah, ada yang ketujuh, trompet keong. Beda fungsinya dengan trompet dari tanduk hewan. Kalau trompet keong itu digunakan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Jadi untuk mengumpulkan warga ya, kalau trompet keong, atau memberi isyarat kayak kentongan akan terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang kedelapan yang digunakan zaman dahulu itu adalah asap. Nah, asap itu digunakan pada zaman dahulu itu untuk mengirim sinyal bahaya, berita sebagai tanda darurat, atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Atau juga bisa mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Nah, di zaman sekarang kan udah ada namanya handphone ya, nggak bisa digunakan asap. Kata orang zaman sekarang kalau asap itu bisa kebakaran ya. Kalau zaman dahulu itu asap itu sangat banyak berperan. Bisa mengirim sinyal, meminta bantuan ke orang. Di zaman dahulu, kalau zaman sekarang ya nggak bisa ya. Nah, selanjutnya yaitu serat papirus. Nah, di serat papirus itu udah sebelumnya dijelaskan, yaitu ditemukan pada masa tahun 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil, udah dijadikan sebagai bahan baku kertas ya oleh bangsa India dan Mesir kuno. Nah, yang ke-10 ada namanya piktografi. Nah, piktografi itu udah digunakan pada masa tahun 3000 sebelum Masehi, yaitu oleh bangsa Sumeria yang berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat. Nah, itu piktografi. Nah, itu media komunikasi masa lalu. Nah, yang kedua, di media
komunikasi itu ada yang namanya media komunikasi modern. Nah, di sini Bapak akan memaparkan contoh-contoh media komunikasi modern. Satu ada namanya surat kabar atau koran. Nah, fungsinya tinggal dibaca yaitu untuk informasi ya, memberi informasi baik secara sosial, budaya, hukum atau politik ya. Nah, pada awalnya itu surat kabar itu hanya digunakan oleh Kekaisaran Romawi kuno untuk jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, siapa penemunya? Itu penemunya John Carellus pada tahun 1605. Yang pertama kalinya surat kabar itu bertajuk Relation. Nah, yang kedua media komunikasi modernnya selanjutnya adalah radio. Radio itu sebagai alat komunikasi hanya terdengar suara saja, ya, bisa menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi. Penemunya adalah Guglielmo Marconi pada tahun 1897. Nah, selanjutnya yang ketiga televisi. Nah, televisi itu sebuah alat penangkap siaran yang bersuara dan bergambar, ya, penemunya Paul Nipkow pada tahun 1883. Nah, di media komunikasi modern selanjutnya adalah faksimile. Nah, faksimile itu kalian bisa membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Nah, itu alatnya juga mesin faksmil ya. Itu peralatan komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen dengan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Penemunya di samping ada Alexander Bain pada tahun 1843. Nah, yang kelima ada telepon. Telepon itu alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik, ya. Penemunya Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam ada handphone. Nah, handphone itu ya udah sangat canggih sampai sekarang. Itu alat komunikasi yang sangat praktis, bentuknya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, penemunya oleh John F. Mitchell dan Dr. Martin Cooper pada tanggal 3 April 1973. Nah, yang pengguna handphone harus hafal penemunya siapa dan kapan ditemukannya. Itu pada tanggal 3 April 1973. Nah, selanjutnya ada namanya handy-talkie. Tahu handy-talkie yang sering digunakan oleh security atau satpam atau pendaki-pendaki gunung? Itu handy-talkie, alat komunikasi yang memberi sinyal ya tanpa menggunakan pulsa. Dia pemancarnya hanya menghubungkan handy-talkie dengan handy-talkie yang lain yang sudah digabungkan. Itu penemunya Donald Lewis Hanks MBA-GM pada tahun 1937 asal Kanada. Nah, yang terakhir adalah media komunikasi modern yaitu komputer dan laptop. Kalian sudah mengenal namanya komputer dan laptop dan perbedaannya pun udah mengenal ya. Seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Nah, di dalam komputer itu ada 3 orang penemu. Nah, 1 Herman Hollerith, 2 Howard Aiken, 3 Charles Babbage. Nah, ini penemu komputer, sedangkan penemu laptop adalah Adam Osborne, PhD. Nah, itu di dalam media komunikasi modern. Nah, selanjutnya di pertemuan KD 3.3 dan 3.4.3, nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian yaitu, nah, setelah udah dijelaskan dari awal dari pengertian teknologi informasi dan komunikasi, medianya, perkembangannya, nah, sekarang adalah sebutkan fungsi alat komunikasi produk rekayasa penghasil bunyi. Yang ditanyakan adalah yang menghasilkan bunyi aja, alat komunikasi rekayasa yang menghasilkan bunyi. Setelah kalian menemukan, kemudian kalian gambar alat-alatnya itu. Nah, gambarnya itu alat komunikasinya bisa pada zaman prasejarah ataupun zaman sejarah. Digambarnya di kertas gambar dan gambar sebagus mungkin. Ya, mungkin itu aja di pertemuan di bab kedua rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjut minggu depan. Sebelumnya Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.